semuanya, kembali lagi bersama saya Hilma Mutia dari Universitas Pajajaran jurusan Teknologi Industri Pertanian. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana sih kita membuat program kalkulator data sederhana di Python, di aplikasi Python. Gimana sih kita membuatnya? Ayo kita ikutin aja. Oke, di sini kita akan ada program kalkulator data sederhana. Itu gimana sih? Program itu apa? Itu program hasil perhitungan. Nah, jadi program perhitungan itu ada apa aja? Ada total, ada rata-rata, ada nilai terendah, dan ada nilai tertinggi. Oke. Nah, di sini tuh kita pertama-tama kita menuliskan dulu print kalkulator data sederhana. Itu merupakan judul dari program yang akan kita buat. Ini tuh opsional sih guys. Jadi ini tuh merupakan judul aja, judul dari kalkulator program kita. Nah, kenapa sih kita di sini menuliskan print? Print ini tuh merupakan perintah untuk nanti ketika di terminal itu ada gitu. Jadi ketika kita tidak menuliskan print, maka nanti di terminal tuh nggak akan komputer tuh nggak akan mendeteksi perintah dari apa yang kita inginkan. Oke, jadi kita harus menuliskan print untuk memasukkan perintahnya. Oke, lanjut ke input jumlah data. Maksudnya gimana sih? Ini tuh ada banyak ini tuh merupakan variabel, jadi kalian bisa ubah-ubah, bisa banyak, atau nanti kalian ingin ganti menjadi apa ya, menjadi apapun lah itu. Tapi saya di sini akan menuliskan banyak, bisa mengubah menjadi nilai jumlah yang di input atau apapun, pokoknya itu senyamannya kalian. Tapi lebih pendek itu lebih bagus sih, karena kalau terlalu panjang itu nanti lebih susah untuk ke kaliannya. Oke, nah banyak sama dengan input masukkan jumlah data. Maksudnya gimana sih? Ini tuh merupakan nanti akan ada di terminal masukkan jumlah data. Ini tuh merupakan perintah kepada user atau pengguna untuk memasukkan jumlah data yang ingin mereka cari. Jumlah datanya itu ada berapa? Nah, kita tuliskan input itu tuh untuk input gitu, untuk memasukkan jumlah data yang ingin mereka cari itu berapa. Itu tuh merupakan perintah gitu. Nah, kenapa sih kita memakai int? Kenapa? Karena input ini tuh jumlah data ini tuh akan mendeteksinya tuh sebuah teks gitu. Nah, untuk mengituin banyak data tuh harus merupakan angka. Jadi kita menggunakan int itu agar mengubah teks. Jadi komputer tuh akan apa ya? Akan menganggap angka yang kita tulis tuh atau jumlah data yang kita masukkan tuh komputer tuh akan menganggap itu tuh merupakan teks. Nah, kita dapat mengubah itu tuh agar komputer dapat mendeteksi kalau itu merupakan angka, kita menggunakan int di depannya, di depan inputnya gitu. Oke, selanjutnya ada menyimpan data ke dalam list data kurung tutup kosong. Maksudnya gimana sih? Ini tuh merupakan jadi nanti tuh kalau data-data yang akan dimasukkan oleh pengguna nanti bisa dimasukkan ke dalam satu variabel gitu. Jadi kita akan membuat data ini tuh untuk nanti agar data atau nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna itu akan kita simpan ke dalam satu variabel gitu. Oke, lanjut input data satu persatu. For i in range banyak. Maksudnya gimana sih? Ini tuh merupakan perintah loop. Perintah loop tuh merupakan perintah perulangan. Jadi nanti tuh kita tuh akan melakukan perulangan perintahnya sesuai dengan apa yang di bawahnya gitu. Nah, for i in range banyak. Nah, i-nya tuh range-nya gitu, banyaknya, dari banyak. Misalnya kita memasukkan jumlah data yang ingin kita cari itu 3. Nah, in range-nya tuh mulainya tuh dari 0, 1, 2 gitu. Nah, jadi itu tuh merupakan range-nya gitu, atau angka dari banyaknya gitu. Nah, terus nilai itu nanti kita tuh kayak menampilkan di terminal tuh untuk pengguna tuh memasukkan data nilai ke programnya gitu. Nah, masukkan data ke i tambah 1. Kenapa sih harus ditambah 1? Karena yang tadi i itu mulainya tuh atau komputer itu menganggap 1 itu pertama tuh dari huruf 0, dari angka 0. Sedangkan kalau misalnya kita tuh mulainya tuh dari angka 1. Jadi kenapa sih kita menambahkan tambah 1? Karena kalau misalnya kan masukkan data ke 0 kan kayak aneh gitu. Nah, jadi kita masukkan data ke 1 gitu. Jadi itu tuh i tambah 1 gitu. Karena perbedaan perspektif aja gitu. Kalau misalnya komputer i-nya tuh mulainya tuh dari 0 angkanya, kalau kita mulainya dari 1 gitu. Nah, terus ada input. Jadi nanti tuh di komputer tuh tadi ada masukkan data ke, nah ini tuh akan ada tulisan ini input gitu. Nah, kenapa kita pakai plot? Karena kalau misalnya ini tuh buat desimal gitu. Nah, jadi kalau misalnya pun desimal itu tuh bisa gitu. Nah, lanjutnya data update nilai. Nah, nilai-nilai yang kan ini tuh perulangan ya, berarti kalau misalnya aku menambahkan i-nya tuh 3, maka ini tuh masukkan data
ke-nya itu bakal berulang 3 kali gitu, karena itu perintah perulangan, jadi loop gitu. Nah, nilai-nilai yang di atas ini tuh, nilai ini tuh, nah nilai ini tuh nanti tuh akan dimasukkan ke data kosong ini, ke data yang udah dibuat tadi. Jadi nilai-nilai itu tuh akan dimasukkan ke satu variabel gitu. Nah, selanjutnya uh, itu merupakan rumus dari perhitungan yang akan kita cari gitu. Nah, rumusnya tuh ada total, ada rata-rata, bukan, kita tuh mau mencari apa aja sih? Kita tuh akan mencari jumlahnya tuh jumlah dari keseluruhan data yang kita input gitu, atau data yang pengguna atau user input gitu. Nah, udah gitu tuh ada mencari rata-rata dari keseluruhan banyaknya, keseluruhan data nilai yang diinput, dan gitu tuh ada nilai terendah dan ada nilai tertinggi. Nah, kalau misalnya total itu tuh merupakan penjumlahan. Nah, kita tuh menggunakan rumusnya tuh sum, masukkan kurung tutup kurung buka data. Data ini tuh data yang tadi, data yang pengguna atau user masukkan yang tadi ini udah di kan ini tuh udah dapat nih datanya dari ini satu persatu, masukkanlah ke sini menjadi satu. Nah, nanti kita tinggal tambah sum, tambah data rumusnya itu untuk total. Nah, untuk rata-rata itu tuh tinggal total ini dibagi banyak atau jumlah data yang kita cari. Nah, terus ada nilai terendah. Kalau nilai terendah itu tuh kita menggunakan rumus min di kurung buka data yang tadi ya, masih yang tadi. Nah, terus ada nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi berarti itu max ditambah data. Oke. Nah, itu yang paling penting dan jangan kita sampai lupa. Kenapa? Yaitu apa itu? Yaitu print. Print itu merupakan penting. Kenapa? Karena ketika kita udah menuliskan perintah-perintah ini ke dalam Python, tetapi kita lupa untuk menuliskan print, maka Python ini tuh tidak dapat memproses program yang kita inginkan gitu. Nah, maka kita harus menuliskan print untuk nanti tuh di terminalnya tuh ada gitu, untuk dapat diproses programnya gitu, ditampilkan. Nah, kita menuliskanlah print dari mulai print ini tuh hasil perhitungan itu cuma judul doang ya guys. Itu tuh opsional tapi lebih baik pakai aja. Terus ada total, ini tuh print dari print total yang ini hasilnya. Udah gitu ada print rata-rata, ada print nilai terendah, ada print nilai tertinggi. Oke, kita coba aja ya guys, apakah fungsi atau program yang kita buat tuh udah benar atau enggak gitu. Maka kita coba aja dengan cek di running, edit ya di terminal. Kita coba ya guys, apakah udah benar atau masih salah. Kita coba. Oke, apakah error atau gimana, kita lihat aja. Nah, ini tuh yang tadi, ini tuh nah, ada kalkulator data sederhana. Kalkulator data sederhana ini yang tadi itu merupakan judul doang ya guys. Terus ada masukkan jumlah data. Ini yang ini, masukkan jumlah data ke satu. Masukkan jumlah data ke satunya. Tuh kita misalin berapa ya? Banyak lah pokoknya. Enggak guys. Ini tuh masukkan jumlah data. Jadi data yang ingin kita input tuh ada pingin berapa gitu. Nah, ini nih, yang ini. Masukkan jumlah data. Misalnya kita tuh pingin menginput datanya tuh ada berapa nih totalnya. Kita misalin berapa ya? Cuma 3 deh. Enggak banyak. Nah, masukkan data ke satu. Nah, yang ini masukkan data ke, kalau misalnya kita nggak pakai tambah satu, maka itu akan di sini tuh masukkan data ke 0, kan aneh gitu. Jadi kita masukkan data ke satu karena ada tambah satu. Kita masukin aja datanya, kita random aja ya guys. Terus masukin data kedua. Ini karena perulangan, karena pakai for, karena pakai loop. Jadi yang ininya tuh akan diulang-ulang gitu ya guys, si perintahnya tuh. Nah, Oke, nah ini kita udah bisa ya guys. Ini udah ada totalnya, udah ada rata-ratanya, udah ada nilai terendah dan ada nilai tertingginya. Jadi bisa dikatakan program yang kita buat ini improve. Jadi udah bisa dipakai. Oke, segitu saja mungkin dari program kalkulator sederhana.